Oke, terima kasih. Jadi sudah 21 orang mahasiswa yang telah bergabung dengan kelas ini ya. Ya, oke. Sambil menunggu yang lain, jadi memang sengaja saya langsung pakai Google Meet ya, karena kemarin kan ya kita sudah pakai Soleta ya, artinya kan dari kampus sudah memberi fasilitas, nah itu sudah kita juga sudah ya mencoba pakai ya, tapi ternyata ya ada sebagian yang memang tidak bisa connect dengan big blue button-nya dari Soleta itu, nggak apa-apa. Maka dari itu hari ini ya supaya tidak membuang waktu, saya langsung aja saya pakai Soleta, pakai Google Meet ya, langsung pakai Google Meet ya. Jadi nanti supaya kita ya bisa ngirit waktu ya. Jadi kemarin kan 2 kali kita pakai Zoom itu kepotong ya, ya nggak apa-apa. Nah, ya hari ini semoga lancar ya. Jadi memang kita kan baru 3 kali pertemuan, ya wajar ya kalau kita masih mencari-cari jati diri. Jati diri ini artinya media yang cocok untuk kuliah itu. Saya nggak tahu dosen yang lain apakah sudah menemukan ya, mungkin pakai Google Meet semua ini. Tapi saya ya baru kali ini saya mencoba memakai Google Meet. Dan baru hari ini. Tadi sudah ada 2 kelas yang saya ampuh pakai Google Meet, sukses semua. Tidak ada yang terpotong di tengah atau misalnya tidak ada yang kesulitan connect dan sebagainya. Jadi lancar semua. Ya yang seperti itu berarti cocok kelihatannya ya pakai Google Meet. Ya, nanti kalau misalnya kuliahnya saat ini jam kita ini bisa lancar sampai selesai ya pakai Google Meet, ya tentu saja minggu depannya ya kita pakai lagi Google Meet-nya ini. Ya. Oke, jadi ini ketemu ternyata nih, media yang cocok buat kita. Oke, jadi sudah ada 26 mahasiswa yang bergabung. Terima kasih. Nah, ini kita hari ini sudah mulai masuk materi inti sesuai yang Anda lihat di PPT. Nah, layar Anda yang pakai HP, pakai laptop ya, semuanya sudah lihat ya PPT yang saya tampilkan di layar. Jadi itu adalah materi kita hari ini, yaitu tentang gaya. Oke. Nah, jadi ini 26 ini yang lain, oh ya kita tunggu ya. Jadi ini masih, kalau di tempat saya baru jam 1, tapi kelihatannya ketinggalan ini jam saya, nggak apa-apa. Oke, jadi kita memang mulainya ya jam 1 ya, meskipun jadwalnya setengah 1, karena ya memang habis Jumatan tidak bisa langsung online. Nah, oke, nggak apa-apa. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang gaya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang pengantar mekanika, yaitu pengantar yang berisi arahan-arahan atau petunjuk ya tentang apa saja yang nanti akan kita bahas selama 1 semester ke depan berkaitan dengan mekanika. Dan kemarin sudah saya berikan penjelasan bahwa konsep-konsep mekanika yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan yang saya pilih yang hanya berkaitan dengan ortotik prostetis. Nah, ini. Karena ini memang jurusan kita. Nah, oke. Kelihatannya saya minggu kemarin punya utang ini. Nah, tapi sebelumnya sebelumnya checking dulu, checking sound. Orang dangdutan aja checking sound, masa saya enggak. Nah, jadi checking sound dulu. Apakah saya ingin bertanya, nanti salah satu menjawab ya, pakai mikrofon atau pakai chat boleh.
Saya ingin bertanya, apakah suara saya dan PPT yang saya tampilkan sudah terlihat? Apakah suara saya Sudah, terdengar? Pak. Sudah, Pak. Ya, suara sudah terdengar, PPT sudah terlihat ya. Oke ya. Oke. Jadi kalau begitu ya berarti bisa kita mulai kuliahnya. Jadi suara terdengar, PPT terlihat. Nah, oke. Nah, jadi ini kemarin saya sepertinya punya utang. Saya masih ingat. Itu yang tentang cerita. Nah, cerita dongeng itu ya. Orang naik gunung itu. Ini recording. Enggak ya. Enggak direkam ya. Ya. Enggak direkam tapi diretas, Pak. Ya, rasain ya. Nah, enggak apa. Oh, berani, cerita berani, enggak apa. Nah, jadi kemarin itu kan ceritanya tentang molekul udara gitu ya. Ini sebelum kita masuk gaya ya, kita bayar utang dulu saya. Ceritanya tentang molekul udara kemarin. Di molekul udara itu kan belekuduk tadi ya, belekuduk itu artinya kan bergerak acak tidak karuan molekulnya. Molekul udara di sekitar kita itu ternyata geraknya acak tidak karuan. Nah, tapi ini penting buat kita. Karena kalau tidak ada molekul yang bergerak acak ini, tubuh kita akan kedinginan. Nah, hal ini bisa jelas kita rasakan kalau kita itu naik gunung. Nah, ya, kalau cuma sampai lerengnya mungkin ketinggian 1000 meteran belum terasa. Tapi kalau sudah naik ke ketinggian 2000 meter ke atas, 3000 meter, apalagi kalau Himalaya, Everest itu ya 8000 meter itu terasa sekali. Ya, jadi di ketinggian yang tinggi itu ya, 2000 meter ke atas itu sudah mulai terasa dingin karena molekul-molekul udara jumlahnya sudah makin sedikit sehingga molekul-molekul udara yang memukuli kulit kita itu juga makin jarang. Nah, padahal pukulan-pukulan yang diberikan molekul udara pada kulit kita itu berfungsi untuk memberi rasa hangat. Nah, kalau molekul memukul kulit kita, itu kan berarti memberi energi ke kulit kita. Nah, energinya itu ya rasa hangat itu. Nah, jadi kalau molekul udara berkurang jumlahnya, ya yang memberi energi ya makin sedikit, akibatnya rasa hangat yang kita rasakan berkurang. Kita kedinginan. Nah, Alkisah kemarin ada seorang pemuda dan seorang gadis naik gunung bersama-sama. Sampai di lereng gunung ketinggian 1000 meter itu kan belum apa-apa, belum terlalu dingin. Ya, terasa dingin sedikit-sedikit. Nah, jadi keduanya itu si pemuda dan si gadis mulai saling merapatkan tubuh. Nah, ini habis Jumatan bikin dosa lagi ya cerita. Ya udah Pak. Oke, ya istighfar nanti. Nah, ini ceritanya enggak kayak ya itulah. Nah, ini kan ilmiah ini. Nah, jadi ketinggian 1000 meter enggak masalah. Enggak begitu dingin. Tapi begitu naik ke puncak gunungnya, lah ini molekul udara sudah sedikit sekali low density dan ternyata si gadis ini terkena penyakit yang sangat ditakutkan oleh pendaki gunung ya. Yaitu apa? Hipotermia. Jadi hipo itu kekurangan suhu. Kekurangan hipotermia suhu. Jadi hipotermia itu kekurangan suhu. Jadi kalau Bu Fitrian bahasa Inggris itu loh bahasa Inggrisnya kedinginan, the raw dog, the raw dog. Jadi itu kan dingin sekali. Nah ini yang terjadi drodok itu. Tapi drodoknya ini lain dari drodok biasa masuk angin, bukan. Jadi kalau orang kena hipotermia itu kalau nggak segera ditolong itu meninggal. Ya, bahaya sekali ternyata. Ya, ini sungguhan ya. Jadi kalau Anda ketemu sama orang yang hipotermia, segera ditolong. Nah, pertolongan pertamanya ini apa, Pak? Nah, ini pertolongan pertamanya itu loh, dipeluk dulu, ya, dipeluk dulu. Jadi saya bisik-bisik ya, ini takut kedengaran orang. Nah, jadi pertolongan pertamanya tuh dipeluk dulu. Nah, tapi masalahnya di sini ya. Jadi pakaian itu kan apa? Insulator. Jadi insulator itu berarti menghambat panas, menghambat transfer panas. Ya. Jadi kalau
menolong orang hipotermia itu memang dipeluk dulu, tapi ya tahu sendiri kan artinya tadi yang saya sampaikan, karena pakan itu adalah apa penghalang transfer panas, maka ya harus disingkirkan dulu ya pakaiannya. Nah ini loh ya. Nah itu, tapi ini darurat ini ya, darurat. Jadi bukan dalam arti ingin macam-macam, tidak, ini darurat. Karena tadi meninggal beneran kalau enggak segera ditolong. Nah, seumpama tiba-tiba ada warga sekitar yang menangkap basah nih, loh itu ngapain itu ada 2 orang lawan jenis kok peluk-pelukan kayak gitu ya, itu ya. Seumpama terjadi seperti itu dan kemudian si pemuda ini diseret ke pengadilan dengan tuduhan berbuat asusila. Jadi asusila ini ya. Jadi ini maka nanti hakimnya ini akan paham bahwa yang dilakukan si pemuda ini memang sudah sesuai textbook. Nah, artinya pertolongan pertamanya memang seperti itu. Dengan catatan nggak macam-macam tadi ya. Jadi ya cuma dipeluk aja, jangan dimacam-macam gitu ya. Nah, ini jadi sudah paham ya. Jadi pertamanya itu memang seperti itu. Jadi tidak akan dituntut secara hukum. Nah, makanya saya memberi nasihat dulu itu. Kalau Anda mendaki gunung, itu bawalah teman yang sama jenis kelaminnya. Supaya apa? Supaya kalau salah satu di antara kalian kena hipotermia, yang menolong itu kan ya sesama jenis kelamin. Maksudnya tidak malu dipeluk gitu loh dalam keadaan seperti itu. Nah, tapi ada yang protes juga, Pak, ya tetap aja jijik, Pak. Masa dipeluk seperti itu sesama jenis kelamin kan ya jijik juga, Pak. Ada yang protes ya gitu. Ya oke lah. Kalau begitu solusinya begini aja. Kalau Anda mendaki gunung, ya silahkan bawalah hewan peliharaan. Misalnya kambing. Nah, kambing itu kan selain untuk bahan makanan di atas gunung nanti, kalau Anda lapar, itu kan bisa dipeluk juga kalau Anda kena hipotermia. Jadi wedhus gebes, tahu kan? Wedhus gebes itu, wedhus gibas, sorry. Itu yang bulunya itu tebal sekali itu ya. Nah, itu hangat itu. Nah, dipeluk kayak gitu. Oke, utang sudah lunas ya. Utang lunas, dosa tambah, cerita kayak gini. Nah, oke, sekarang kita masuk materi hari ini yaitu tentang gaya. Oke, jadi ini PPT-nya sudah saya tampilkan. Ya. Saya tampilkan PPT-nya. Nah, ini kita masuk ke slide pertama. Nah, jadi di sini kita lihat gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Nah, ini ya, jadi definisi gaya itu ternyata sangat sederhana, yaitu tarikan atau dorongan. Zaman sekarang zaman canggih. Jadi orang ingin mencari tahu tentang sesuatu, itu biasanya menggoogle, mencari melalui Google. Nah, di sini Google ini memang ada definisi atau arti gaya ini ada jelas. Di buku-buku fisika zaman SMP SMA juga ada. Cuma di sini masalahnya kadang-kadang penjelasan yang ada di internet maupun di buku tentang gaya ini membingungkan. Nah, membingungkan. Bahasa kalimatnya terlalu panjang. Nah, bahkan ada yang penjelasan tentang gaya itu eh, orangnya yang menulis itu bercerita, menceritakan contoh gitu ya, contoh gaya gini gini gini. Anda disuruh menyimpulkan sendiri dari contoh itu apa yang dimaksud dengan gaya. Lah ini loh. Ini kan tidak semua orang itu ya bisa melakukan itu. Mungkin ada yang tidak sabar itu ya, ingin mencari intinya saja, intinya inti, tapi ternyata nggak dapat, malah dapat cerita. Nah ini yang kadang-kadang itu guru-guru fisika, dosen-dosen fisika itu kadang-kadang tidak atau kurang memperhatikan hal ini. Jadi gaya itu ya disuruh menyimpulkan sendiri apa itu gaya. Habis itu langsung diajak memahami atau mempelajari konsep-konsep gaya yang lebih tinggi, ya otomatis siswanya bingung. Nah, definisinya saja belum terlalu paham, jadi dibawa ke konsep yang lebih jauh. Makanya di sini saya tampilkan secara sederhana saja ya. Gaya artinya adalah tarikan atau dorongan. Jadi tarikan atau dorongan itulah yang dinamakan gaya.
dengan berbekal definisi ini, maka kita tidak akan bingung saat mendengar kalimat-kalimat yang membahas tentang gaya. Misalnya dalam slide itu ya, contoh pertama itu ada sebuah kalimat, seorang pria memberi gaya pada pintu. Nah, seorang pria memberi gaya pada pintu. Orang yang tidak paham definisi gaya bingung. Pak, itu maksudnya memberi gaya itu bagaimana ya Pak? Membayangkannya gimana? Maksudnya apa? Bingung. Tetapi dengan berbekal definisi gaya yang baru saja kita lihat di atas itu, ya, nah ini jadi paham, bisa paham. Jadi kalau kita dengar kalimat seorang pria memberi gaya pada pintu, jadi memberi gaya, gaya itu kan artinya tarikan atau dorongan. Maka kalimat itu berarti ya seorang pria memberi tarikan atau dorongan pada pintu. Jadi orangnya itu menarik atau mendorong pintu yang ada di depannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah ini kan lebih enak gitu ya, lebih enak untuk dipahami. Nah kemudian pada contoh kalimat di bawahnya, kereta mendapat gaya dari mesin sehingga bergerak maju. Nah ini lagi-lagi kalau orang yang belum paham apa itu gaya, bingung gitu ya. Jadi kereta mendapat gaya dari mesin itu seperti apa maksudnya ini? Nah, inilah. Jadi membayangkannya sulit. Tapi berbekal pemahaman tentang definisi gaya tadi, baru saja tadi, gampang untuk memahami kalimat ini. Jadi kereta mendapat gaya dari mesin, ini maksudnya kereta mendapat tarikan atau dorongan dari mesin. Nah, sehingga kereta itu bergerak maju. Oke. Paham ya? Jadi ini enak ya. Nah, jadi definisi-definisi seperti ini sangat penting sebenarnya dalam ilmu mekanika, dalam ilmu fisika juga pada umumnya. Karena dengan berbekal definisi ini orang bisa lanjut untuk memahami konsep-konsep yang lebih jauh lagi. Nah, nah ini itu untuk slide ya. Kadang-kadang memang saya itu dalam mengajar itu slide-nya itu isinya itu ada gambar-gambarnya. Itu maksudnya apa tuh Pak? Nah, itu untuk cuci mata saja supaya ya tidak bosan cuma lihat tulisan. Dan saya harap jangan gambarnya itu jangan sampai merepotkan Anda. Jadi saat mencatat materi kuliah, gambar-gambarnya itu jangan digambar detail, nggak perlu. Jangan digambar detail. Misalnya gambar orang mendorong pintu, ya orangnya ya digambar biasa aja ya, secara sketsa, secara kasar aja. Ada gambar bentuk orang, siluet orang gitu ya. Kemudian siluetnya itu ditulisi orang gitu aja. Kan udah paham kalau itu orang gitu. Nah, kalau yang kereta, Anda gambar kotak itu aja, kemudian dalam kotak ditulis kereta. Nah, itu aja udah cukup ya. Jadi tidak merepotkan Anda dalam mencatat. Gitu. Jadi praktis. Nah, oke ya, jadi ini tarikan atau dorongan itulah yang dinamakan dengan gaya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini slide berikutnya. Di sini saya menyampaikan tentang pembagian atau penggolongan gaya. Nah, pembagian atau penggolongan gaya. Nah, di sini gaya dibagi menjadi dua, yaitu gaya sejati dan gaya fiktif. Oke, jadi di sini pembagian gaya ini ya, ini berdasarkan orisinalitas, kesejatian gaya. Jadi gaya itu ada yang ori, ada yang bajakan ternyata. Iya Pak, iya. Nah, gaya yang ori, original asli itu namanya gaya sejati. Kalau yang bajakan, palsu, itu gaya fiktif. Ngomong-ngomong soal ori, ini saya punya pengalaman ini ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti tidak menimpa Anda ini. Nah, jadi laptop saya yang dulu itu, ini diretas sama Microsoft ya biarin. Nah, ini yang dulu kok, sekarang laptopnya kan saya ori. Nah, laptop saya yang dulu itu Windows-nya bajakan. Nah, ngaku. Nah, Windows-nya bajakan. Nah, kalau yang Windows di bawah 10, kayak Windows 7, Windows 8, itu mungkin tidak masalah. Tapi kalau yang Windows 10, itu sudah mulai ada yang namanya update berkala. Yang kadang-kadang update-nya ini juga berupa
permintaan kode verifikasi Windows. Jadi dari pabriknya Microsoft di Amerika sana, mereka menghubungi kita, meminta kode verifikasi Windows kita. Jadi kalau Windows kita ini original, pasti punya kodenya. Ya. Tapi kalau yang bacakan nggak punya kodenya, bingung. Nah, celakanya dulu itu saya nggak punya kodenya. Nah, akhirnya apa? Daripada saya tidak bisa memakai Windows lagi, jadi kalau nggak bisa memberikan kode itu, Windows-nya otomatis tidak bisa dipakai lagi. Nah, jadi sudah off sendiri Windows-nya. Nah, terpaksa saya beli yang ori, ternyata ya harganya tidak mahal-mahal amat ya, jadi ya cuma sekitar 275 ribuan sekitar itu. Itu sudah ori. Dan dari sana setelah beli Windows ori itu ya, Windows 10 ori itu, kita diberi kode verifikasi yang katanya bisa dipakai seumur hidup. Jadi kalau sewaktu-waktu ada permintaan kode lagi dari Microsoft, kita tinggal masukkan kodenya itu, ya, tinggal masukkan kodenya itu. Itu berlaku seumur hidup ya. Jadi kalau diminta masukkan lagi, diminta masukkan lagi gitu. Nah, ini ngomong-ngomong soal ori ya, Windows tapi. Kalau gaya, lah ini gaya ori itu gaya sejati, original. Gaya fiktif, gaya palsu. Nah, ini ya. Oke. Jadi ini tapi di sini anu loh ya, Anda juga harus ingat bahwa pembagian atau penggolongan gaya di sini ini berdasarkan tadi kesejatian atau originalitas gaya. Ada pula yang menggolongkan gaya itu bukan berdasarkan itu, tapi berdasarkan langsung ke jenis gayanya. Misalnya gaya gesek, gaya gravitasi, gaya sentrifugal. Nah, itu langsung seperti itu juga ada. Nah, tapi di sini saya mulai dulu dari ini gaya sejati dan gaya fiktif karena yang seperti gaya gravitasi, sentrifugal dan sebagainya tadi ini pasti masuk salah satu di antara keduanya. Nah, makanya ini mulainya sebaiknya dari sini dulu, jangan langsung ke pembagian jenis gayanya, sentrifugal, gravitasi dan sebagainya. Nah, jadi berdasarkan apa itu ya pembagian gayanya? Di sini berdasarkan kesejatian gaya. Oke, jadi gaya sejati ini adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bergerak. Contoh, nah itu ada gambar bola bowling menghantam pin. Anda ingat olahraga bowling? Olahraga bowling itu kan kita melempar pin, melempar bowling, ya, melempar bowling dengan cara menggelindingkannya. Nah, menggelindingkannya ke arah pin. Pin itu adalah itu penampakan kayak botol-botol itu ya, wujud-wujud seperti botol itu. Nah, botol putih itu pin. Nah, kita menggelindingkan bola bowling ke arah pin. Pinnya ada banyak ya, 10 pin atau berapa, dengan tujuan untuk menjatuhkan pin sebanyak-banyaknya melalui hantaman bola bowling yang kita gelindingkan tadi. Nah, di situ gambarnya sebuah bola bowling bergerak. Di sini yang bergerak bola bowlingnya, pinnya dalam keadaan diam, ya. Jadi bola bowling yang bergerak itu menghantam pin, sehingga pinnya itu jatuh. Nah, di sini pada peristiwa ini muncullah apa yang dinamakan gaya sejati, yaitu tadi gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bergerak. Nah, di sini yang bergerak adalah bola bowling. Nah, bola bowling berarti yang memberikan gaya sejati, yang menimbulkan gaya sejati. Jadi saat bola bowling itu menabrak pin, maka di sini menabrak itu kan artinya mendorong. Nah, mendorong, oh berarti termasuk gaya. Kan gaya itu tarikan atau dorongan. Berarti dorongan bola bowling pada pin termasuk gaya. Nah, jadi bola bowling memberikan gaya pada pin, yaitu gaya sejati. Nah, karena bola bowling dalam keadaan bergerak. Nah, ini ya. Nah, pada dasarnya memang seperti itu. Benda yang bergerak itu pasti kalau menghantam sesuatu, menyerempet sesuatu, menyenggol sesuatu, itu pasti benda itu, benda yang menyenggol atau menabrak itu akan memberikan gaya sejati pada benda yang ditabraknya. Nah, sekarang yang untuk gaya fiktif itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda diam. Jadi di sini kebalikan dari gaya sejati. Contohnya Pak, ternyata contohnya ya sama peristiwa tadi.
bola bowling menghantam pin. Nah, ternyata pada peristiwa bola bowling menghantam pin, ini muncul dua gaya sekaligus. Yang pertama gaya sejati sudah kita bahas, yang kedua gaya fiktif. Nah, gaya fiktif. Gaya fiktif ini artinya adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda diam. Nah, pin tadi dalam keadaan diam. Nah, maka ini pinnya ini yang menimbulkan gaya fiktif. Jadi penjelasannya gimana toh Pak? Saya kok bingung lah ini. Jadi saat bola bowling menghantam pin, ya, maka andai kata bola bowling ini bisa merasakan sakit seperti manusia, ya, maka bola bowling ini akan merasakan sakit. Jadi saat bola ini menghantam pin, itu kan rasanya sakit akibat benturan itu. Nah, rasa sakit inilah yang disebut gaya fiktif. Jadi intinya gaya fiktif itu semacam tumbukan balik dari benda yang kita hantam. Dari benda yang dalam kasus ini yang dihantam oleh bola bowling yaitu pin. Sama kayak kita misalnya contoh lain ya ini, seperti kita berlari. Nah, kita berlari, tahu-tahu di depan ada tembok. Nah, kita nggak sempat mengerem. Nah, langsung brak gitu ya, menabrak tembok. Nah, kita yang bergerak, temboknya diam. Berarti saat terjadi benturan, tabrakan tadi, kita yang memberikan gaya sejati pada tembok. Tembok memberikan gaya fiktif pada kita. Yang kita rasakan sebagai rasa sakit karena membentur tembok. Nah, itu gaya fiktif. Ya. Oke ya, jadi itu adalah contohnya. Contoh lain, petinju. Nah, petinju itu kan meluncurkan kepalan tangan untuk memukul wajah lawannya misalnya. Saat kepalan tangannya bergerak memukul wajah, mendarat di wajah, ini gaya sejati diberikan oleh kepalan tangan. Kan yang bergerak kepalan tangan. Wajah dalam keadaan diam. Nah, saat terjadi benturan antara kepalan tangan dan wajah, jadi kepalan tangan memberi gaya sejati, wajah memberi gaya fiktif berupa rasa sakit alias rasa ya rasa sakit tadi ya yang dirasakan oleh kepalan tangan saat membentur wajah. Jadi tangannya ini merasakan semacam tumbukan balik. Nah, akibat kepalan tangan ini menghantam wajah. Inilah yang dinamakan gaya fiktif. Oke, saya rasa ini sudah paham semua. Sekarang lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita lihat sekarang contoh-contoh mengenai gaya sejati. Nah, contoh-contoh gaya sejati. Jadi jenis-jenis gaya sejati. Oke, jadi kita mulai dulu dari ini ya. Ini akan saya berikan beberapa jenis-jenis gaya sejati. Yang pertama dari contoh atau jenis gaya sejati ini adalah gaya berat. Nah, gaya berat. Nah, gaya berat ini nama lainnya, nama yang sering disebut dalam kehidupan sehari-hari adalah berat benda. Jadi gaya berat itu ya artinya berat benda. Nah, jadi gaya berat artinya adalah berat benda. Atau mungkin berat gitu aja. Nah, ini yang dinamakan dengan gaya berat. Nah, sekarang di sini ini berkaitan erat dengan OP, ortotik prostetik. Jadi setiap kali Anda nanti membuat lengan tiruan, kaki tiruan, kepala tiruan mungkin, ya, itu pasti Anda akan memperhitungkan kehadiran gaya berat pada alat tiruan yang Anda buat. Misalnya kaki tiruan, Anda harus memperhitungkan berat kaki itu. Supaya apa? Supaya enak dipakai sama orang yang membutuhkan. Jadi otot-otot kaki yang masih ada di tubuh orang itu bisa menggerakkan kaki tiruan itu dengan mudah, dengan nyaman, tidak terlalu berat misalnya. Nah, ini penting, jadi memperhitungkan gaya berat pada saat pembuatan alat-alat tiruan itu jelas ini wajib ya, karena ini sangat penting nantinya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, dari mana Pak asalnya gaya berat itu? Nah ini, kalau pertanyaan seperti ini sebenarnya larinya itu lebih ke
filosofis ya, filosofis. Jadi ini ya fisika yang berkaitan dengan filosofi. Ini banyak atau bisa Anda jumpai di buku-buku ilmu alamiah dasar. Kelihatannya di jurusan OP ini tidak ada mata kuliah ilmu alamiah dasar. Oleh sebab itu nanti ya kapan-kapan ya akan saya sisipkan sedikit yang penting dari ilmu alamiah dasar untuk bekal Anda menjadi seorang sarjana OP. Jadi nanti berkaitan dengan sikap ilmiah kita. Oke, tapi nanti ya, nanti. Nah, sekarang kita lihat dulu dari mana asal berat benda. Nah, ini. Oke, sudah selesai mencatat slide ini. Kalau sudah selesai mencatat slide ini, silakan semuanya sekarang merem. Nah, semuanya sekarang merem. Nah, ini enggak kalah sama perguruan silat ini ya. Perguruan silat itu menyuruh siswanya merem itu supaya mudah berkonsentrasi, mengalirkan tenaga dalam. Nah, tapi kalau kita merem juga, tapi konsentrasi membayangkan, visualisasi. Ya. Misalnya visualisasi membayangkan pacarnya. Jadi kan zaman sekarang corona tidak bisa bebas berkeliaran, nggak bisa ketemu pacar, akhirnya visualisasi. Jadi sambil merem itu membayangkan pacar, tapi ingat tangannya jangan bergerak ke bawah ya. Nah, jangan, ya merem aja bayangin. Nah, sekarang saya beri cerita asal muasal dari gaya berat. Nah, ceritanya ini begini. Nah, zaman abad 21 ini kan sudah canggih, semuanya canggih ya. Jadi termasuk dalam soal pariwisata. Nah, ini wisata. Kalau kalau wisata pantai, wisata gunung, wisata religi, itu kan sudah sering. Nah, abad 21 ini berhubung makin canggih, ada satu jenis wisata baru namanya wisata ruang angkasa. Nah, ini. Jadi orang-orang itu diajak piknik ke ruang angkasa. Jadi semacam menjadi astronot, astronot pocokan, astronot dadaan gitu. Hanya sebentar di ruang angkasa, setelah itu pulang lagi ke bumi. Nah, sesuai dengan namanya ya, wisata ruang angkasa. Ini tentu saja kendaraan yang dipakai itu bukan seperti Sugeng Rahayu atau Mira ya, Langsung Jaya itu tidak ya, tapi di sini pakainya itu pesawat, ya, pesawat bertenaga roket. Nah, namanya pesawat ulang-alik. Nah, ulang-alik itu maksudnya bolak-balik. Jadi saat pesawat itu dinaiki orang, kemudian pesawatnya naik ke ruang angkasa, nah orang itu bisa pulang lagi naik pesawat itu. Jadi berangkat pulang itu naik pesawat yang sama. Loh, apa enggak begitu toh Pak? Semua astronot kan harusnya juga gitu Pak. Ternyata tidak. Enggak. Anda mungkin pernah baca perjalanan manusia mendarat di bulan itu ya, tahun 1969 atau 1970 itu. Itu kan tidak begitu cara bepergiannya. Jadi memang awalnya para astronot yang akan mendarat di bulan itu naik pesawat ruang angkasa yang pakai tenaga roket itu. Nah, tapi pesawatnya itu hanya berfungsi tidak membawa pulang, hanya untuk berangkat saja. Jadi pesawatnya itu membawa para astronot sampai mendarat di bulan, kemudian para astronot turun, ngambil sesuatu, mungkin batu-batuan untuk diteliti. Setelah itu mereka balik lagi ke pesawat. Nah, ini pesawatnya itu langsung berangkat, tapi hanya sampai di luar gaya gravitasi bulan, di luar orbit bulan. Nah, nah pesawatnya sampai di situ berhenti, sampai di situ berhenti. Lalu apa yang terjadi? Para astronotnya disuruh keluar, kemudian terjun sendiri sampai mendarat di bumi. Nah, kok bisa ya Pak ya? Bisa. Ternyata seperti itu. Astronotnya tuh disuruh keluar pesawat, suruh terjun langsung mendarat di bumi. Wah, ternyata orang itu bisa terjun dari ruang angkasa sampai mendarat kembali di bumi. Caranya gimana Pak? Baca sendiri. Nah, ada di internet. Nah, oke, lanjut ke cerita saya. Jadi di sini Alkisah, ada seorang anak yang ingin merayakan angkasa. Jadi anaknya itu merengek-rengek pada orang tua. Pak, kok ya sekali-sekali dalam hidup ini saya ini bahagia Pak. Jadi perkenankan saya itu merayakan ulang tahun di ruang angkasa.
Nah, orang tuanya keberatan. Karena apa? Sekali piknik itu biayanya itu ratusan ribu dolar. Nah, jadi $100,000 more, lebih dari itu. Nah, orang tuanya ya keberatan. Tapi ternyata apa? Akhirnya ya oke lah. Mereka kasihan juga lihat si anak itu. Ya oke lah, silakan. Nah, silakan nanti piknik ke ruang angkasa biar ayah dan ibu yang membayar. Nah, akhirnya apa? Pada hari H, pada hari ulang tahunnya itu, nah, si anak ini mengajak teman-temannya. Nah, mereka semua gerudukan istilahnya itu berombongan ya, naik ke pesawat ruang angkasa yang sudah disediakan. Nah, singkat cerita, pesawatnya itu langsung menuju ke atas. Nah, naik ke atas, menyalakan roketnya langsung bus naik ke atas. Nah, jadi Anda tahu, pemandangan yang kita lihat kalau kita semakin ke atas, itu pertamanya, awalnya, itu pemandangannya biasa aja. Jadi langitnya ya biru, awan putih, dan sebagainya. Tapi semakin pesawatnya naik ke atas, itu langitnya makin gelap. Jadi menjadi biru tua, mungkin ya, keungu-unguan. Nah, itu ya, akhirnya gelap, awannya tidak terlihat lagi. Nah, akhirnya sampai di ruang angkasa. Tapi Anda jangan keliru ya, di ruang angkasa itu tidak gelap total, masih ada cahaya, yaitu cahaya dari matahari. Nah, pesawat ulang-alik yang membawa anak-anak ini ternyata tidak jauh-jauh amat meninggalkan bumi, tetapi pesawatnya ini berhenti mengapung, mengambang di orbit satelit. Jadi yang namanya orbit satelit ini adalah suatu tempat di mana gaya gravitasi bumi sudah cukup lemah. Sehingga benda-benda yang berada di orbit ini mengambang. Ya, ini bisa mengambang. Ya, dengan catatan ya bendanya itu membuat gaya atau gerakan yang mengarah ke samping seperti satelit itu ya, seperti satelit. Nah, gaya ke samping ini untuk mengimbangi gaya gravitasi yang masih ada meskipun lemah tadi. Sehingga pesawatnya itu bisa mengambang. Nah, para penumpang, anak-anak tadi dalam pesawat itu juga sama, mereka mengambang di dalam pesawat, melayang-layang itu. Karena gaya gravitasi sangat lemah. Nah, di sini poin pentingnya di sini lah, ini bisa Anda catat ya. Jadi kalau kita pergi ke ruang angkasa seperti anak-anak tadi, tubuh kita akan seolah-olah itu kehilangan berat badan. Karena gaya gravitasi di tempat itu sudah sangat lemah. Nah, jadi seolah-olah beratnya itu enggak ada. Kita bisa mengambang di langit. Nah, ini ya. Jadi ya sama seperti tokoh-tokoh superhero itu. Ultraman ya, Ultraman, Iron Man itu ya. Jadi bisa mengambang itu. Nah, ini jadi yang namanya berat benda termasuk berat tubuh kita. Ini ternyata adalah sesuatu yang dipengaruhi atau ditentukan oleh gaya gravitasi. Artinya apa? Artinya kalau gaya gravitasi ada, gaya gravitasi kuat, maka kita memiliki berat badan. Contohnya kalau kita ada di bumi, di permukaan bumi, itu kan kita punya berat badan. Nah, di situ berat badannya itu ada karena ada gaya gravitasi yang cukup kuat untuk menarik tubuh kita ke arah bawah. Sebaliknya, kalau gaya gravitasi itu tidak ada atau sudah cukup lemah, maka berat badan ini tidak ada. Nah, berat benda tidak ada. Karena tidak ada gaya yang menarik tubuh atau benda ke arah bawah. Paham ya? Jadi ini berat badan itu, berat benda itu ternyata asalnya itu dari gaya gravitasi. Nah, pengaruh gaya gravitasi gitu ya. Artinya di sini gaya gravitasi itu berpengaruh untuk menimbulkan apa yang dinamakan berat. Nah, berat benda, gaya berat. Tetapi ingat ya di sini apa itu namanya? Orang yang kehilangan berat badan seperti anak-anak dalam pesawat ruang angkasa ini bukan berarti mereka itu tidak punya bobot sama sekali, tidak. Nah, buktinya apa? Buktinya. Nah, saat seorang anak yang sedang mengambang di dalam pesawat ruang angkasa tiba-tiba didorong oleh temannya,
maka teman yang mendorong itu masih tetap merasakan bobot tubuh dari si anak yang didorong itu. Jadi kalau Anda beranggapan berat badan tidak ada, maka bobot tubuh juga akan hilang semuanya. Salah ya. Ya, buktinya tadi itu. Kalau bobot tubuh hilang semuanya, begitu si anak yang mengambang itu didorong temannya, maka akan langsung hus gitu ya. Jadi bobotnya nggak ada, didorong ya langsung hus ya, langsung terbang itu. Tapi ternyata enggak, masih terasa bobotnya. Nah, ini satu lagi hal yang penting ya. Ternyata apa? Bobot yang masih ada di tubuh itu, itulah yang dinamakan massa. Nah, massa. Nah, jadi anak yang mengambang itu saat didorong oleh temannya, temannya merasakan ada bobot tubuh pada tubuh anak tersebut, merasakan ada bobotnya. Bobot inilah yang dinamakan dengan massa. Jadi saat didorong itu tidak seketika terbang seperti tanpa bobot, tidak. Tapi ya cuma bergerak sedikit. Karena memang masih punya bobot. Nah, bobotnya ini namanya massa. Jadi yang dinamakan dengan massa itu bobot murni. Jadi massa suatu benda adalah bobot murni benda itu. Murni di sini artinya tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, jadi murni di sini artinya tidak dipengaruhi gaya gravitasi. Bobot asli, bobot murni dari benda, itulah yang dinamakan massa suatu benda. Nah, oke. Nah, di sini lanjut ceritanya ya. Begitu berulang tahun ya, begitu mereka sampai di ruang angkasa, anak-anak itu, nah langsung mereka pada nyanyi happy birthday. Ya. Kemudian apa? Kue ulang tahunnya disajikan. Nah, langsung disajikan kue ulang tahun. Nah, ini teman-teman silakan makan semua kuenya. Langsung berebutan. Tapi ingat, di sini gaya gravitasi itu sangat lemah. Sehingga apa? Saat kue itu dipotong untuk dimakan rame-rame, ternyata potongan kue itu melayang-layang. Nah, ini masalah ini. Nah, terus makannya gimana, Pak? Cara makannya? Ya, masih bisa diatasi. Nah, cukup dipegang kuenya atau ditusuk pakai garpu, dipegang pakai sumpit ya, bisa. Itu kemudian masukkan ke mulut ya, cuma itu aja. Biasa. Nah, tapi kemudian ada masalah lain. Tiba-tiba seorang anak bilang gini, nah ini kok cuma makan kue, nggak ada minumannya ini. Nah, saya haus. Nah, mendengar hal itu, maka si anak yang berulang tahun itu langsung mengambil sebotol air mineral. Diberikan ke anak yang haus itu. Nah, tapi apa yang terjadi? Ingat, di sini gaya gravitasi lemah. Jadi begitu botol berisi air itu dituangkan ke mulut si anak, maka airnya tidak keluar. Air dalam botol itu tidak mengalir turun, tidak keluar. Nah, terus gimana Pak? Nggak bisa minum Pak? Nah, ini bisa. Tapi ada caranya. Yaitu apa? Ambil sedotan. Ambil sedotan, sedotannya ditancapkan ke air dalam botol itu, kemudian Anda kulum, nah, Anda kulum pangkal sedotan itu, kemudian hisaplah air di dalam botol itu melalui sedotan. Nah, ini. Jadi intinya para astronot dan juga orang-orang yang hendak berwisata ke ruang angkasa yang tanpa gravitasi harus belajar menyedot dulu sebelum berangkat ke ruang angkasa. Jangan kalah sama yang itu loh, yang orang daerah Solo tahu ya, dekat gedung RRI. Itu kan lokasi sedot menyedot itu. Jadi Pak, sedot Pak 50.000 aja ini. Tahu. Ini direkam ini jangan. Tahu kan maksud saya itu ya, intinya itulah, mesti kok mesum. Nah, oke. Jadi di sini latihan menyedot itu untuk minum. Nanti kalau nggak bisa menyedot ya nggak bisa minum. Nah, sampai di sini masalah bisa diatasi, no problem. Tapi kemudian ada anak yang tiba-tiba bilang gini, Pak, saya kok kebelet kencing, Pak. Saya ingin kencing, Pak. Nah, jadi si anak yang berulang tahun akhirnya menunjukkan, dah sana kencing di toilet sana di ujung pesawat itu ada. Nah, tapi ingat, di sini gaya gravitasi lemah. Apa yang terjadi? Nah, kalau kita kencing di bumi, di permukaan bumi, maktur gitu ya,
airnya itu kan mengarah ke bawah. Karena apa? Ada gaya gravitasi. Kita beruntung. Tapi pada saat di tempat yang gaya gravitasinya lemah, seperti di pesawat ini, begitu maktur itu, airnya itu tidak turun ke bawah, tapi menyebar ke seluruh pesawat ruang angkasa itu. Apalagi kalau pintunya nggak ditutup ya. Nah, akhirnya marah-marah semua. Nah ini loh pengalaman ya, pengalaman. Makanya kalau astronot itu kencing, itu pakai pispot kayak orang-orang tua itu ya. Nah diberi wadah ya. Jadi bukan asal, ayo itu pada bayangkan. Nah bukan asal langsung dikeluarkan gitu ya. Nanti kayak di terminal gitu, dipikir dinding pesawatnya itu, nah itu ya, kayak tembok terminal itu ya enggak. Nah oke, jadi seperti itu ya. Ini sekedar ya cerita aja tentang gaya gravitasi. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, Anda sudah paham ya, apa yang dinamakan berat benda, apa yang dinamakan massa benda. Anda sudah paham dari penjelasan saya tadi. Maka sekarang kita gathering, kita ramu, kita kumpulkan massa benda dan berat benda ke dalam suatu formula, suatu rumus ya ini ya, equation. Nah, jadi berat benda alias gaya berat, nama lainnya gaya berat ya, adalah massa benda ditambah gaya gravitasi. Jadi berat benda itu campuran ya antara bobot murni benda, bobot asli benda, massa benda itu dengan gaya gravitasi. Jadi contohnya saat kita di bumi, saat kita di ruang angkasa, itu tubuh kita mengambang. Berarti kita hanya punya massa, tidak punya berat. Ya, karena gaya gravitasi tidak ada di situ. Tapi begitu kita turun ke bumi, turun menuju permukaan bumi, maka gaya gravitasi mulai kuat, mulai ada, sehingga tubuh kita tertarik ke bawah. Nah, jadi massa tubuh kita, bobot murni tubuh kita, tertarik ke bawah oleh gaya gravitasi itu. Inilah yang dinamakan berat. Jadi tarikan ke bawah itu menghasilkan berat. Nah, jadi yang namanya berat itu campuran antara massa benda dan gaya gravitasi. Yang mana kalau dijadikan sebuah formula, rumus yang memakai simbol ya, ini maka berat ini simbolnya W kecil. Weight, nah weight itu berat, bahasa Inggris, weight. W kecil sama dengan M massa benda, mass. Jadi kalau mass itu massa. Don't mess with me, jangan macam-macam denganku. Itu mass-nya pakai M-E-S-S. Kalau M-A-S-S, massa. Oke, jadi M kali G. G ini apa? Gaya gravitasi. Atau nama lain dari gaya gravitasi ini adalah percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi ini nama lain dari gaya gravitasi. Lambangnya huruf G kecil, gravity. Nah, huruf G kecil, huruf depan dari gravity. Nah, untuk di bumi, area permukaan bumi, ya, ini nilai G-nya adalah 9,8